Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama IMTK, kedua SAME, ketiga ESA, keempat Bovin, kelima AGI, keenam Akra, dan ketujuh DMMX. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada IMTK yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,33% ke harga 2.510. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, IMTK didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMTK setelah 2 hari rebound tapi nggak mampu lewat 2600, dia turun lagi. Jadi dengan kondisi seperti ini, bisa aja IMTK minggu depan breakdown. Ya, kalau ditarik ini bisa di sini ya supportnya. Di sekitaran 2400. Jadi toleransinya ke sini aja, ditarik ya, support yang agak lumayan. Memang di 2500 ini ada support juga, tapi lebih baik di sini aja pasang ya. Nah, jadi seperti itu untuk IMTK. Yang penting IMTK ini nggak jebol 2400, masih bisa di hold. Jadi yang belum punya bagaimana? Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Harga sekarang ya kalau ke supportnya sekitar turun 110 poin, ya bisa turun sekitar 4% lebih. Kalau mau jual cut loss ya sekitar 5% di 2360 atau 2370. Target profit terdekat aja 2600, 4,24%, dan selanjutnya 2800. Nah, jadi seperti ini skenario-nya untuk IMTK. Tapi kalau dilihat di MTK kan membuat candle doji terus dikonfirmasi dengan candle merah yang menutup penuh candle sebelumnya dan 2 hari sebelumnya. Jadi kalau kondisi seperti ini ada peluang dia turun dulu. Jadi arahnya ke 2400. Jadi wait and see aja dulu ya. Untuk MTK masih bagus, cuman dia ada koreksi dulu. Nah, cari kesempatan atau ideal atau harga yang bagus untuk beli, jangan di harga sekarang. Kalau dikasih di 2430, 2440 bisa aja spekulasi buy. Tinggal jebol 2400 cut loss, karena kalau dia jebol 2400 potensi arah 2200 dan bisa ke 2000 lagi. Jadi seperti itu. Indikator MACD sudah membentuk dead cross mengarah ke bawah, bercat di bawah 0 juga terbentuk walaupun volume kecil, tapi formasi candlenya ini kurang bagus. 3 candle ini, kalau sebelumnya kalau di bawah kan morning star. Nah, ini saya lupa apa namanya kalau candle seperti ini dibalik ya. Jadi seperti itu untuk MTK. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada SAME yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,7% ke harga 700. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, SAME sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, SAME kalau menurut saya menarik karena setelah raih isu dia membuat gap, dan kemungkinan sesuai teori yang biasa saya bilang itu ya, gap di area sideways kemungkinan besar ditutup dalam waktu dekat. Nah, bisa aja SAME ini menutup nanti, semoga minggu depan ya. Yang penting SAME ini gak jebol 680. Kalau yang mau coba spekulasi buy, tinggal jebol 680 cut loss saja. Seperti itu, namanya trading ya, harus selalu mencoba, tapi harus punya trading plan. Jangan beli saat harganya baru rally, beli saat di bawah. Nah, seperti ini kan dia dekat dengan support. Kalau supportnya di 680 ya bisa cut loss di 660 atau 665 sekitar 5%, dan target profit top gap itu di sekitaran 775 sampai 800. 775 aja 11%. Jadi risk rewardnya 1:2. Jadi untuk SAME menurut saya menarik. Yang penting sabar. Tinggal kalau jebol nggak sesuai skenario, cut loss, udah tinggalin aja, nggak usah dipikir. Kalau Bapak Ibu cut loss di sini, nanti tunggu SAME ini di daerah 620. Nih, kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss nih, cukup dalam di bawah 10%, mending cut loss dulu di 5%, nanti buyback di bawah di 610 atau 620, dan targetnya ya terdekat 700. Jadi seperti itu. Untuk SAME masih uptrend. Kalau ditarik garis juga dari atas nih ya, dia masih di dalam uptrend channelnya, jadi nggak masalah. Yang penting nggak jebol 680, SAME aman. Jadi seperti itu untuk SAME. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada ESA yang di hari
Jumat kemarin naiknya cukup signifikan 8,6% ke harga 404. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ESA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ESA akhirnya breakout dari pola double bottomnya di 330 dan dia breakout juga resisten 400. Dengan kondisi seperti ini, ESA menarik minggu depan. Targetnya 640. Apakah ini dia bisa false breakout? Kemungkinan kecil, tapi kalau mau coba spekulasi buy, ya harus disiplin cut loss. Skenario-nya kalau dia ternyata berbalik arah, cut loss saja di bawah 400, bisa di 396 atau 392. Ya, pokoknya cut loss saja di bawah resistennya ini, dan target selanjutnya 440. Ini juga menarik kalau ESA mampu confirm breakout 400 ini. Kalau dilihat histori sebelumnya, ya dia bisa all time high ya. Peluang bagus juga untuk ESA ini. Kalau dilihat juga ESA bisa membentuk pola cup and handle. Nih handle-nya. Cuman terlalu kecil juga ya. Tapi ya bisa aja seperti ini polanya. Kalau confirm memang terlalu kecil handle-nya ya. Ini neckline-nya teori bisa aja dia ke 700. Jadi peluang bagus ESA bisa all time high. Cuman ini disclaimer on ya. Jadi menarik untuk ESA ini diperhatikan minggu depan. Yang sudah punya hot aja, apalagi beli dari daerah 330, 340 tetap hot. Targetnya ESA tetap akan uji 440 minggu depan. Kalaupun bisa arah ya itu bonus ya, tapi ini tetap disclaimer on. Indikator MACD mengarah tajam ke atas, bar chart di atasnya juga makin tinggi, volume makin meningkat. Seperti itu untuk ESA. Kita langsung saja ke saham keempat, ada Bepin yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,6% ke harga 825. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bepin di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bepin juga cukup menarik. Bepin sudah membuat swing low barunya dan ya mudah-mudahan ini reject ya. Jadi ini bisa jadi konfirmasi bottom atau swing low Bepin, dan targetnya karena 2 hari Bepin tetap tutup di atas candle 14 Juli dan juga gap sudah ditutup, peluang Bepin minggu depan ke 875. Dan kalaupun mau coba spekulasi buy, cut loss saja kalau Bepin ini jebol 800. Bisa cut loss di 780 atau 790. Target profit 875. 5% cut lossnya tadi sekitar 5%. Risk rewardnya 1:1, tapi kalau mampu lewat 875, Bepin bisa kembali ke 980 dan 1000 lagi. Bepin juga ya dia habis reject nih ya. Semoga skenario-nya seperti ini. Ini dia reject. Ini dia reject 2 kali juga. Kalau confirm, siap-siap Bepin bisa ke arah lagi. Kalau ini dihapus 875 kan dia bergerak sideways ini di range harga, supportnya 800 dan resistennya 1000. Jadi sekitar 200 poin. Ya sekitar 20% lebih ya. Ya 22%. Nah, ini cukup lebar. Kalau dilihat dari histori sebelumnya memang range sideways Bepin ini ya lebar. Naik turunnya, lihat di histori sebelumnya dia pernah naik ke 800 dan turunnya sampai 600. Jadi sekitar 200 poin. Nah, ini kan Bepin juga turunnya sudah 200 poin dari 1000 ke 800. Jadi harusnya ada pantulan minimal 880 dulu lah dia naik ya. Jadi seperti itu. Untuk Bepin kalau dilihat indikator MACD memang sangat tajam mengarah ke bawah, membentuk dead cross. Tapi lihat Senin, kalau Senin dia rebound dan tutup minimal hari Senin dia tutup di atas 850, harusnya minggu depan bisa lanjut sampai 880 dan bisa lebih ke 920. Seperti itu untuk Bepin. Kita langsung saja ke saham kelima, ada Agi yang hari ini ditutup naik 10,16% ke harga 1680. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Agi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Nah,
Ini yang membuat harga AGI naik ya. Hari ini ada kunjungan Pak Presiden kita Joko Widodo ke PT Samatorya, induknya PT Aneka Gas Industri AGII. Dan hari ini kunjungan Jokowi membuat sentimen positif para investor, akhirnya membuat harga AGI naik. Tapi memang dari segi teknikal ya mulai menarik. Kayak AGI ini kan mempertahankan area supportnya 1535 dan hari ini dia rebound dengan volume tinggi dan akhirnya breakout dari 1640. Nah, bagaimana peluang ADI minggu depan? Kalau saya lihat tetap ada peluang lanjut naik 1825. Target kenaikan bisa menutup gap di 1730, kan gap belum ditutup nih. Harga tertingginya di tanggal 2 Juli itu di 1725. Sedangkan gapnya penutupan di tanggal 25 Januari 2021 itu di 1730. Jadi gap ada sedikit, kemungkinan besar minggu depan ditutup dan ya arahnya 1825. AGI juga masih uptrend setelah sideways. Target saya malah AGI ini bisa kembali menguji all time high-nya di daerah 2000 ya. Sekarang AGI mulai menarik setelah sideways, dia kembali naiknya ini bisa membentuk rounding bottom. Jadi seperti itu untuk AGI. Indikator MACD sudah membentuk golden cross lagi, walaupun bar chart di bawah 0 masih terbentuk. Hari ini volume meningkat. Jadi untuk minggu depan peluang bagus. Kalau yang sudah punya dari daerah bawah tetap jaga dengan trailing stop, jangan sampai kehilangan profit kalau AGI berbalik arah dulu. Seperti itu untuk AGI. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Akra yang hari ini juga naiknya cukup signifikan 9,86% ke harga 3.340. Kalau dilihat dari asing, Akra diakumulasi. Seminggu ini memang akumulasi ya, cuman hari Senin dia jualan. Kalau dilihat dari broker samarinya, Akra diakumulasi. Untuk Akra ini juga ada sentimen positif hari ini. Akra suntik modal anak usaha 28 miliar. Nah, ini mungkin menjadi sentimen positif para investor. Makanya kalau dilihat saham Akra juga rebound. Tapi dari segi teknikal memang saham Akra ini sudah sideways dari, kalau dilihat ya, dari 18 Juni dia selalu mempertahankan supportnya 3050 dan hari ini dia rebound dengan volume tinggi tapi tertahan di resistennya minor 3340. Bagaimana untuk minggu depan? Sepertinya masih bisa lanjut, semoga sentimennya tetap bagus, tapi harga sekarang belum bisa untuk spekulasi buy. Mending wait and see aja dulu yang belum punya. Yang sudah punya tetap jaga trailing stop, pasang trailing stop, jangan sampai kehilangan profit. Kalau ditarik garis dari atas ya, ini dia sudah breakout dari trend line downtrendnya ini ya. Tinggal nunggu kemana arahnya minggu depan ya. Apakah koreksi dulu atau lanjut naik. Nah, kalau lanjut naik harus confirm 3340 lebih aman. Baru spekulasi buy, jebol 3340 jual. Atau dia koreksi, retest dulu trendline downtrendnya ini di 3160, bisa beli di bawah. Kalau di harga sekarang ini nanggung dan resikonya lebih besar. Kalau mau masuk bisa dapat cuan, bisa. Tapi tetap ada resikonya. Kalau siap dengan resikonya ya bisa aja beli. Selalu ada profit di keadaan apapun, di saham bearish, bullish, sideways ada. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya ya saya tunggu aja, wait and see, nunggu harga bagus baru spekulasi baik. Kalau harga sekarang kan kurang bagus, jauh dari support, dekat resisten. Jadi resikonya lebih besar. Jadi seperti itu. Untuk Akra lihat minggu depan lah kemana arahnya 1-2 hari ke depan. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada DMMX yang hari ini juga naik 6,19% ke harga 2.400. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, DMMX didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ini sahamnya Yuda Keling naik terus bahkan dari 1.600 dari 2 Juli, dari awal bulan belum ada turun-turun, dia terus naik. Nah, dengan kondisi seperti ini udah rawan. Ada kemungkinan juga akan ada aksi profit taking karena sudah dipom-pom oleh influencer saham baik Yuda Keling ataupun yang lainnya di Instagram ya. Kalau Bapak Ibu ada lihat itu sudah banyak yang pom-pom, bukan ngepom-pom sih namanya itu ya,
mempromosikan. Tapi kalau dilihat dengan Fibonacci ini sudah di area tertingginya 4,236 ya. Sudah rawan profit taking dan rawan untuk koreksi. Jadi bagaimana untuk DMMX yang sudah punya, jaga pasang trailing stop aja. Kalau saya lihat ya DMMX ini bisa sampai 2000 dulu koreksinya. Ini idealnya sampai sini nih ya, di 2,618. Kalau ke 1,618 terlalu jauh, jadi ke sini dulu lah. Dia mungkin ada pantulan di area 2000. Jadi kalau turun ke 2000 dia harus turun sekitar lumayan juga 15-an. Nah, 2 kali ARB, 3 kali ARB ya. Ya agak ngeri ya. Jadi kalaupun yang mau masuk ya silahkan, cuman resiko ditanggung masing-masing. Jadi seperti itu untuk DMMX. Kalau saya lihat ya tunggu koreksi dulu lah di 2200 atau di 2000. Idealnya di 2000 ini tunggu. Jadi tinggal buy on weakness kalau dia di 2000, nanti cut loss kalau jebol 2000. Indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atasnya juga makin tinggi. Volumenya biasa aja nih naik. Jadi ya menurut saya sudah mulai rawan, perlu hati-hati lah. Yang sudah punya, yang beli di pucuk, ingat ya harus disiplin cut loss. Kalau misalnya ARB hari Senin, cut loss saja. Jadi seperti itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga akan dianalisa kembali di malam harinya, akan diulas bagaimana pergerakan ke depannya, juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.